Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang giliran saya, kan? Ternyata dia seorang ahli bela diri. Apa yang kau lakukan pada wajahku? Aku menggantungkan segalanya pada wajah ini. Untuk menikah dengan keluarga kaya. Sudah kubilang, jangan cari masalah sendiri. Benar-benar tidak mau mendengarkan. Kau berani merusak wajahku. Aku membunuhmu. Tidak bagus. Guruku memang benar. Nasihat baik sulit diterima. Dasar sialan. Malam cerah begini, tersambar petir. Apakah ini, Tuhan? Sudah tidak tahan melihatnya? Jiang Shueqing ini sangat beruntung sekali. Nyaris saja tadi hampir terkena tikaman. Apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Tuan Yu, apakah Anda berpikir petir ini dipanggil oleh Jiang Shueqing? Dipanggil olehnya. Terlalu konyol. Singkirkan ketiganya. Bukan hanya seorang ahli bela diri, tapi juga mendapat perlindungan dari Tuhan. Wanita ini benar-benar semakin menarik saja. Tuan Muda Yu, teh sudah datang. Kau melihatku seperti itu. Untuk apa? Apakah kau belajar ilmu bela diri? Kungfu? Tidak, aku tidak pernah belajar. Kenapa? Wanita ini benar-benar suka berakting. Tapi ngomong-ngomong, walaupun aku tidak belajar seni bela diri, tapi kekuatanku sangat besar. Lihat, kan? Tidak ada yang bisa melawanku. Kekuatanku sangat besar. Seberapa besar? Bagaimana aku menggambarkannya kepadamu? Begini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kamu berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Muda Yu, sudah lihat, kan? Kamu. Direktur Yu, wanita tua, sudah kembali. Cepat turunkan aku. Oh. Bukankah kamu yang memintaku untuk memperlihatkan? Kenapa jadi tergesa-gesa? Pergi sambut mereka. Direktur Yu, apa yang baru saja terjadi? Menurutmu bagaimana? Direktur Yu sangat berbahaya. Direktur Yu, tadi itu Jiang Shueqing. Dia sungguh berniat mencelakakanmu. Wanita ini terlalu berbahaya. Tidak bisa dibiarkan. Jangan khawatir. Aku tahu batasannya. Ingat, hari ini tidak diizinkan memberitahu siapapun. Pukul orang di belakangnya. Ternyata wanita itu memang berniat buruk terhadap Direktur Yu. Aku kira dia memeluk Direktur Yu untuk bermain. Kingzu, nenek, kali ini tidak sia-sia pergi keluar. Saya bertemu dengan seorang pendeta Tao di gunung. Saya bertemu dengan seorang pendeta Tao. Dia adalah orang yang memberikan 1 juta kepada gurumu. Nenek yang memberikan 1 juta. Nenek, bukankah saya meminta Anda keluar untuk menikmati pemandangan dan bersenang-senang? Mengapa Anda pergi meramal lagi? Kali ini saya tidak pergi sia-sia. Pendeta Tao ini adalah seorang bijaksana. Selain itu, dia berkata bahwa tahun ini Anda pasti bisa menikah. Orang yang disukai itu menikah. Saya bahkan tidak tahu siapa yang saya sukai. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Nenek, Anda pasti telah ditipu lagi. Tuanku bukan seorang pembohong. Gurumu adalah seorang nyonya tua. Maaf, karena tuanku juga seorang pendeta Tao. Jadi saya tidak sengaja ikut campur bicara. Kamu punya guru Tao. Siapa master itu? Bisakah Anda mengantarkan saya bertemu dengannya? Guru saya tidak bisa meramal. Gadis kecil ini benar-benar jujur. Tidak bisa meramal. Itu wajar. Karena setiap pendeta Tao memiliki keahlian yang berbeda. Semuanya berbeda. Namun, Anda tidak boleh meremehkan guru Anda. Tidak. Aku suka gelar masterku. Ya sudah, baguslah. Nenek benar-benar orang yang baik. Dia bahkan membela guru. Bagaimanapun juga, aku harus memenuhi keinginannya. Kingzu, kamu sekarang tidak punya seseorang yang kamu sukai, kan? Tidak apa-apa. Hal-hal mengenai perasaan seperti ini memang susah untuk dipastikan. Kalau sudah saling suka, dalam sekejap pasti akan jatuh cinta. 2 hari lagi, kebetulan adalah pesta ulang tahun nenek. Pada saat itu, kamu pergi dan berinteraksi dengan para gadis itu. Berinteraksilah lebih banyak lagi. Siapa tahu, akan menemukan seseorang yang kamu suka. Nenek ini memberikan aku sebuah peluang lagi untuk dijodohkan. Hidup nenek. Nenek, biasanya aku tidak ikut serta dalam kegiatan seperti ini. Anda sudah mengetahuinya. Jadi, pesta ulang tahun kali ini, aku tidak akan datang. Tuan Muda Yu,
Kamu tidak boleh tidak datang. Loh, kenapa aku tidak boleh tidak datang? Coba kamu pikirkan. Ulang tahun Nyonya Yu yang tua. Apakah beliau ingin mendengar ucapan dari orang luar? Ucapan selamat mereka? Tentu saja tidak. Wanita tua paling ingin mendengar pasti adalah ucapan selamat dari Anda. Biarkan orang-orang luar itu melihat betapa unggulnya anak keluarga ini. Jika Anda tidak pergi, orang-orang di luar sana akan berkata, lihatlah, Nyonya tua merayakan pesta ulang tahun. Bahkan anak dari keluarganya sendiri tidak menemani. Pada saat itu di hati Nyonya tua, betapa sedihnya. Qingzu, tidak masalah. Jika Anda tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Nenek, tidak perlu takut dengan apa yang mereka katakan. Nenek, maaf. Dulu saya tidak dewasa. Tidak memahami perasaan Anda. Pada setiap ulang tahun Anda di masa mendatang, saya akan pergi ke semuanya. Gadis kecil, perkataanmu sangat bagus. Kamu telah sangat membantu saya. Jika bukan karena perkataanmu, aku khawatir seumur hidupku tidak akan pernah menunggu Qingzu untuk menemani saya menghadiri pesta. Ah, tidak perlu. Anda sendiri sudah sangat berbakti. Namun sebanyak apapun saya bicara itu tidak berguna. Gadis kecil, memang pandai berbicara. Ayo, ini aku berikan untukmu. Nyonya tua, saya tidak bisa menerimanya lagi. Apakah saya pernah memberi Anda sesuatu sebelumnya? Oh, maksud saya adalah Tuan Muda telah memberikan gaji kepada saya. Jadi barang ini, saya tidak bisa menerimanya lagi. Hal ini tidak ada hubungannya. Kamu telah membantu saya. Saya sudah seharusnya berterima kasih kepada kamu. Terimalah ini. Ini memang milikmu. Nyonya besar sungguh baik hati. Dia memberiku emas besar lagi. Pada jamuan kali ini, aku harus membantu menyatukan mereka dengan baik. Untuk memenuhi keinginan nenek. Tunggu sebentar. Sepertinya aku lupa mengajukan izin pergi. Untuk membantu di pesta. Memang pantas disebut keluarga Yu. Para sosialita Yuncheng ini, pasti semuanya datang. Tentu saja. Tapi orang-orang ini, tidak semuanya datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya besar Yu. Maksudnya apa? Dengar-dengar Yu Qingzu juga akan. Para putri orang kaya itu, kebanyakan datang demi dirinya. Apa, Yu Qingzu juga datang? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Sudahlah. Mana mungkin Yu Qingzu tertarik padamu? Bagaimana kalau iya? Selera orang kaya itu susah ditebak. Nyonya besar Yu sudah datang. Apa hakmu tidak membiarkanku masuk? Atas dasar apa? Undanganmu pasti palsu, kan? Bagaimana kamu tahu? Undangan palsu yang kubuat dengan hati-hati ternyata bisa langsung dikenali. Jangan-jangan satpam ini adalah seorang ahli yang menyamar di tengah masyarakat. Cepat pergi. Silakan. Ternyata bajunya terbuka. Ini mudah diurus. Sepanjang hidup saya ini, Tuan Muda Yu juga menemani Anda ke sini. Qingzu memang berbakti. Tinggalkan pekerjaan sebentar. Ya, temani saya ke sini. Nyonya tua, Anda sangat beruntung. Pasti akan panjang umur. Panjang umur atau tidak, tidak masalah. Asalkan saya bisa melihat Qingzu menikah. Dalam hidupku, tidak akan punya penyesalan lagi. Nyonya tua, saya doakan Anda beruntung seperti Laut Timur, dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Ini khusus saya siapkan sebagai hadiah untuk Anda. Semoga Anda menyukainya. Ah, saya menghargai niat baik Anda. Tetapi hadiah ini, jangan diberikan saja. Aku ini sudah tua renta. Aku tidak bisa menerima kalian yang masih muda. Bukankah itu benar? Bawa kembali. Baik, nenek tua yang menyebalkan ini. Berani-beraninya di depan begitu banyak orang. Tidak memberi saya muka. Nenek Yu, kamu adalah gadis dari keluarga Bai. Wah, Ruowei, kapan kembali dari luar negeri? Cepat, cepat datang. Duduk, duduk, duduk. Saya datang untuk perayaan ulang tahun Nenek Yu. Jadi kamu buru-buru kembali. Benar-benar bagus. Membosankan. Jiang Sueking, seolah-olah satpam itu begitu hebat. Ternyata hanya tahu menilai pakaian. Saya ganti pakaian, lalu dengan mudah menyelinap masuk. Ini pesta orang kaya, ya? Benar-benar mewah sekali. Makanan. Tidak menyangka dia. Sebelumnya dia membantu nenek, membujuk saya untuk menghadiri pesta. Sekarang dia sendiri menyelinap masuk. Sebenarnya apa tujuannya? Saatnya bertindak.
Aku ingin lihat apa yang ingin dia lakukan. Wanita ini, orang yang tidak tahu mungkin akan mengira. Aku, Yu Qingzu, menyiksa pegawai. Qingzu, bukankah begitu? Sudah lama tidak bertemu Ruo Wei. Ayo, duduklah. Mengobrol. Nenek, kalian berbincang saja. Anak ini. Ruo Wei, kamu jangan ambil hati. Qingzu memang seperti itu. Nenek Yu, Anda tenang saja. Saya sama sekali tidak akan menyalahkan. Kakak Qingzu, enak, enak. Saya ingin makan satu lagi. Begitu banyak makanan. Aku makan satu potong lagi. Seharusnya tidak akan ketahuan. Enak, kan?